Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusuma dengan NPM 213140022. Saya dari Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stabilitas dan umur rel. Berikut untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa jalan rel. Adapun beberapa daftar pembahasan yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama, pengertian stabilitas rel. Yang kedua, ada komponen rel, kereta api. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas rel. Yang keempat, penurunan stabilitas rel. Yang kelima, umur rel kereta api. Dan yang terakhir itu adalah perawatan untuk memperpanjang umur rel. Nah, di sini ada pengertian dari stabilitas rel. Stabilitas rel adalah kemampuan rel kereta api untuk tetap berada pada posisi tepat selama operasional, meskipun ada beban dinamis yang datang dari kereta yang lewat. Berikut ada contohnya. Berikut merupakan contoh sebuah kereta api yang stabil di atas permukaan rel. Berikut ada faktor yang mempengaruhi dalam stabilitas rel. Yang pertama itu ada beban kereta api, yang kedua adalah kondisi tanah, dan subgrade. Yang ketiga itu kecepatan dari kereta itu sendiri, dan yang keempat yaitu adalah desain dan material dari rel yang dibuat. Nah, selanjutnya itu ada komponen rel kereta api. Yang pertama sudah ada gambarnya di sini menunjukkan ada rel, ada bantalan, ada balats, ada subgrade. Nah, rel sendiri merupakan pijakan utama kereta api, biasanya terbuat dari baja. Nah, untuk bantalan yaitu berfungsi sebagai penopang rel dan mentransfer beban ke balas. Balas yaitu batu kerikil yang memberikan yang kestabilan pada jalur rel. Yang keempat yaitu ada subgrade atau tanah yang menjadi dasar jalur rel. Berikut ada contoh-contohnya yang sudah ada keterangan pada gambar di sini. Nah, di atas di sini merupakan ada besi rel, kemudian di bawahnya itu ada yang arahnya horizontal yaitu adalah bantalan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada batu-batu kecil, kerikil-kerikil itu dinamakan balat, dan ada subgrade yaitu adalah paling dasar merupakan bagian tanahnya. Nah, berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas rel. Yang pertama yaitu beban dinamis, kecepatan dan berat kereta yang bergerak. Yang kedua ada kondisi tanah. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan pergeseran rel. Nah, yang ketiga ada perawatan yang buruk. Rel yang aus atau tidak terawat biasa kehilangan stabilitas. Desain rel yang tidak optimal, dimensi rel yang tidak sesuai dengan standar. Berikut ada ilustrasi dari eh, rel yang sudah tidak stabil lagi, yaitu ada kelongsoran pada pinggir-pinggir rel yang menyebabkan relnya itu menjadi tidak stabil atau penggeseran pada rel-relnya. Kemudian ada penurunan stabilitas rel. Penyebab penurunan stabilitas rel itu yang pertama ada erosi balas atau pengaruh cuaca seperti hujan yang deras sehingga mengikis balas-balas yang ada di bawahnya ini. Nah, kemudian ada keausan rel. Rel yang terpapar beban berat dan kecepatan tinggi akan mengalami keausan lebih cepat. Ada pergeseran subgrade, pergerakan tanah yang menyebabkan rel bergeser. Nah, kemudian ada yang keausan rel itu diakibatkan oleh rel yang sudah berkarat. Itu pengaruh dari cuaca yang berubah secara drastis sehingga relnya itu menjadi karat. Kalau untuk erosi tadi di bagian-bagiannya, bagian bawah rel yang terkikis. Nah, untuk umur rel kereta api adalah jangka waktu rel dapat digunakan tanpa menurunkan kualitas keselamatan efisiensi operasional. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi umur rel, yaitu yang pertama ada material rel. Rel yang kualitas bajanya lebih tinggi cenderung memiliki umur yang lebih panjang. Nah, yang kedua itu ada beban dan kecepatan. Beban
berat dan kecepatan tinggi akan mempercepat keausan pada relnya itu. Nah, untuk kondisi lingkungan ini dapat diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim, korosi akibat kelembapan. Nah, yang keempat itu ada perawatan. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur rel. Nah, material rel sendiri itu sangat penting dalam perencanaan sebuah rel karena semakin bagus kualitas materialnya, maka jangka umur rel itu akan bertahan lebih lama ketimbang dengan bahan material yang kurang baik. Nah, beban dan kecepatannya juga mempengaruhi karena semakin cepat dan semakin berat bebannya itu akan semakin mengikis besi-besinya yang ada pada rel ini. Nah, itu yang mempengaruhi umur relnya juga. Nah, sekarang kita bisa lihat nih ada perbedaan dari rel yang baru dipasang dengan rel yang sudah aus atau sudah berkarat. Nah, ini berkarat itu karena terlalu banyaknya gesekan antara rel dengan kereta apinya. Sehingga berkarat, terus ada kondisi lingkungan seperti cuaca yang ekstrim itu mengakibatkan besinya cepat berkarat. Selanjutnya di sini ada untuk contoh perhitungan stabilitas rel. Nah, stabilitas rel pada beban kereta. Nah, di sini ada studi kasus atau ketentuan yang akan kita lakukan dalam perhitungan ini. Yang pertama ada sebuah kereta api memiliki berat total 200 ribu Newton untuk luas kotak balas dengan subgrade adalah 0,5 mm persegi untuk kapasitas dukung balas maksimal 500 ribu Newton per meter persegi. Apakah balas mampu menahan tekanan dari kereta api? Nah, untuk langkah pertama yaitu kita harus menentukan Pmax dengan rumus W per A. Untuk di sini kita tinggal memasukkan angka-angkanya yang sudah disediakan. Nah, di sini kita masukkan nilai W, di mana nilai W itu 200 ribu per A-nya itu 0,5, sehingga menghasilkan hasil 400 ribu Newton per meter persegi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai Pmax, kita akan membandingkan tekanan dengan kapasitas dukung balas. Nah, di mana kapasitas dukung balas itu maksimal 500 ribu Newton per meter persegi. Nah, kita bandingkan dengan nilai Pmax tadi. Kita masukkan Pmax sama dengan 400 ribu Newton per meter persegi lebih kecil dari 500 ribu Newton per meter persegi. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan tekanan maksimum 400 ribu Newton per meter persegi masih di bawah kapasitas dukung balat sebesar 500 ribu Newton per meter persegi. Oleh karena itu, balat masih mampu menahan beban kereta api ini. Namun, jika nilai Pmax-nya itu lebih besar dari daya dukung balatnya, maka itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan beban kereta api, sehingga harus melakukan pergantian pada balatnya itu sendiri. Selanjutnya ada contoh perhitungan untuk umur rel. Nah, yang pertama ada keausan rel, di mana menghitung kedalaman keausan rel dalam satuan waktu atau jarak. Yang kedua ada pengaruh beban, menggunakan model beban dinamis untuk menentukan waktu penggantian rel. Jika kedalaman keausan mencapai batas tertentu, rel perlu diganti. Berikut ada contoh-contohnya untuk nilai maksimum dari keausan rel menurut PD 10 tahun 1 PD 10 tahun 1986, di mana jenis-jenis rel itu ada rel 42, 50, 54, dan 60. Di sini ada AMAX yaitu adalah 10 mm, yang pada R50 itu 12 mm, untuk R54 itu 12 mm, untuk R60 12 mm. Untuk E-Max-nya itu untuk yang R42 itu 13, R50 itu 15, untuk R54 itu 15, untuk R60 itu 15. Nah, di sini ada contoh untuk perhitungan umur relnya. Di sini ada keausan vertikal. Untuk WFI itu untuk rumusnya adalah H awal dikurang H sekarang, di mana WFI itu adalah keausan vertikal, untuk H awal adalah tinggi kepala rel,
untuk hal sekarang adalah tinggi saat ini kepala rel. Nah, kemudian untuk keausan lateral yaitu dia adalah dengan rumus WI yaitu sama dengan D awal dikurang D sekarang, di mana WI merupakan keausan lateral. Untuk D awal adalah lebar awal kepala rel, D sekarang lebar saat ini kepala rel. Nah, kemudian ada untuk keausan gabungan di mana ada WG. WG merupakan keausan gabungan dengan rumus kuadrat WV pangkat 2 ditambah WI pangkat 2. Perhitungan umur rel. Keausan diizinkan setiap jenis rel memiliki standar toleransi keausan tertentu tergantung pada kelas rel dan beban yang diterima. Keausan vertikal maksimum biasanya antara 10 mm hingga 15 mm. Keausan lateral maksimum berkisar 3 mm hingga 7 mm. Standar ini dapat ditemukan dalam dokumen seperti AREMA atau American Railway Engineer and Maintenance of Way Association atau standar nasional masing-masing negara. Nah, untuk perhitungan umur rel itu sendiri, kita akan memprediksikan untuk umur rel berdasarkan keausannya. Nah, di sini ada kedalaman keausan maksimum yang diperoleh Dmax sama dengan Dmax adalah 10 mm. Untuk tinggi keausan tahun rel dengan R aus adalah 0,4 mm per tahun. Yang kita cari adalah berapa umur rel sebelum memerlukan penggantian. Nah, untuk langkah perhitungannya itu yang pertama, kita dapat menggunakan rumus L umur sama dengan Dmax dikurang dengan R aus. Kemudian kita dapat mensubstitusikan nilai di mana ada L umur. L umur adalah untuk mencari umur rel yang memerlukan penggantiannya. Kita masukkan rumus L umur sama dengan 10 per 0,4 sama dengan 25 tahun. Nah, kita dapat memberikan kesimpulan rel akan bertahan selama 25 tahun sebelum ke dalam keausan itu mencapai batas maksimum yaitu 10 mm. Nah, kemudian kita harus melakukan perawatan untuk memperpanjang umur rel. Di sini ada beberapa cara yang akan kita lakukan untuk strategi pemeliharaan rel. Yang pertama, yaitu pengecekan, penggantian rutin, inspeksi visual, dan pengganti bantalan serta balas yang aus. Yang kedua, pembersihan balas atau menghilangkan kotoran atau debu dari balasnya itu sendiri. Nah, perawatan rel untuk mencegah korosi menggunakan pelapisan anti karat untuk memperpanjang umur rel. Yang keempat, pengecekan subgrade memastikan tidak ada pergeseran tanah yang merusak stabilitas rel. Nah, kesimpulan dari materi stabilitas dan umur rel ini, yang pertama yaitu stabilitas rel. Stabilitas sangat dipengaruhi oleh beban, kondisi tanah, dan sen rel. Yang kedua yaitu ada umur rel. Umur rel dapat diperpanjang dengan pemeliharaan yang rutin dan menggunakan material yang baik. Yang terakhir ada perawatan yang baik dan teknologi pemantauan dapat memantau, meningkatkan umur rel dan keselamatan perjalanan kereta api. Berikut materi yang dapat saya sampaikan mengenai stabilitas dan umur rel. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.